Selesai. Terima kasih. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini sebenarnya harus ada sambutan ya. Namun mungkin nanti setelah Budian bergabung akan diberikan pengarahan. Untuk acara yang pertama ini mungkin dari saya sendiri selaku koordinator di kurikulum ya di LP3. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sekilas RPS Problem Based Learning atau Project Based Learning dari koordinator. Kemudian dilanjutkan juga ada diskusi breakout room ya, breakout room eh, per mata kuliah atau ya per mata kuliah dari MKWU. Untuk koordinator mata kuliah bisa biar bersiap-siap ya Pak Firman Firdausi mungkin nanti yang pertama untuk Pancasila, kemudian kewarganegaraan oleh Bu Mary, kemudian untuk bahasa Indonesia ada Bu Sri Andika belum bergabung ya. Kemudian ada agama, agama nanti bisa saling bergabung. Ada di sini ada Pak Royke, Pak Firman, Pak Fauzi belum bergabung. Kemudian untuk mata kuliah kewirausahaan, ya kewirausahaan nanti dengan Pak Warter ini juga belum bergabung. Dan mata kuliah wawasan kebangsaan dengan Pak Agustinus. Baik, untuk memulai pada pagi hari ini, saya sedikit menyampaikan untuk refreshing ya, untuk refreshing bagaimana proses pembelajaran mata kuliah wajib universitas yang sebelumnya itu adalah kita secara umum untuk karakter, sedangkan sekarang lebih ke merdeka belajar dan juga untuk karakter, tidak terlepas untuk karakternya. Nah, di sini saya menyampaikan tentang penyusunan RPS ya. Jadi Bapak Ibu yang dosen yang baru bergabung karena sebetulnya ini ada beberapa kendala yaitu di mata kuliah bahasa Indonesia banyak sekali dosen baru ya dikarenakan jumlah dosen yang sebelumnya itu banyak yang sedang ada kebutuhan. Misalnya Pak Alam sedang ada dosen luar ya di luar sedangkan Pak Yusi juga sedang studi. Sehingga kami merekrut atau menggunakan beberapa dosen dengan latar belakang editor dan juga beberapa dosen yang lain untuk sebagai dosen pengampu MKWU. Jika misalnya nanti ada apa pesan-pesan atau mungkin hal-hal yang perlu disampaikan, monggo. Baik. Yang pertama tentang penyusunan RPS. Di sini tentang kebijakan Merdeka ya. Merdeka sendiri ini saya highlight itu tentang student center learning. Atau Merdeka ini lebih ke pembelajaran berbasis pada siswa ya, bukan lagi dari dosen atau dari guru, tetapi mahasiswa merupakan pusat dari pembelajaran. Yang mana metode atau modelnya itu adalah dengan yang kedua, yaitu case based atau analisis kasus dan project based atau project. Nah, sejauh mana kita bisa memberikan case based dan juga project kepada mahasiswa? Monggo nanti kita bisa diskusikan setelah ini. Kemudian juga adalah pencapaian karakter Unitri Berdikari yang sudah disahkan dari peraturan rektor. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan ini, yang mana saya bisa menyampaikan kita di sini merupakan koordinasi sebagai sharing and caring, ya kolaborasi dosen serumpun atau juga trans atau lintas lintas disiplin ilmu. Sharing and caring di sini bisa berarti dari koordinator ke dosen dan juga dari dosen pengampu ke koordinator dan juga dari berbagai aspek begitu. Sehingga harapannya sharing and caring ini menjadi prinsip kita dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Kemudian untuk prinsip Merdeka Belajar sendiri sudah merupakan sebuah uh, pencanangan ya, pencanangan gimana juga setelah adanya masa pandemi itu Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar itu sebagai percepatan ya Bapak Ibu, percepatan untuk mengejar ketertinggalan selama masa pandemi. Dan juga Merdeka Belajar juga merupakan percepatan di pendidikan tinggi yang mana juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas melalui beberapa aspek yang mana juga merupakan tujuan dari pembelajaran, yaitu satu, tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini diharapkan lebih beragam, ya, lebih beragam sesuai dengan minat, bakat, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya satu tujuan, misalnya pencapaian hasil nilai, tetapi di sini perkembangannya beragam. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Ini merupakan karakter kedua yang dititipkan di prinsip Merdeka Belajar.
Harapannya juga dari semester awal, mahasiswa itu sudah memiliki kesadaran bagaimana menjadi seorang pembelajar. Yang ketiga, ini juga merupakan upaya untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Saya rasa mata kuliah wajib ini adalah basis atau dasar ya, basic atau dasar dari pembentukan karakter. Mulai dari karakter jujur, karakter gotong royong, kolaborasi, intoleransi ya, dan lain sebagainya dapat dibangun di 2 tahun pertama. Kemudian pembelajaran juga bisa menggunakan berbagai lingkungan, yaitu berbagai konteks, kemudian juga melibatkan budaya dan juga melibatkan orang tua serta komunitas lain. Ini mungkin kalau siswa orang tua ya, atau mungkin komunitas lainnya yang di sekitar mereka sebagai mitra. Kemudian pembelajaran juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, kemudian juga ada lagi Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2023, baru saja nomor 53, di mana yang secara standar, secara perubahannya itu yang paling berubah adalah perubahan pada penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu pendidikan tinggi yang lebih ke apa ya, lebih kepada pencapaian-pencapaian luaran-luaran seperti itu. Jadi di sini kita tidak lagi berbicara angka-angka atau jumlah, tetapi lebih ke pencapaian atau luaran dari mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana pencapaian atau luaran tersebut yang diharapkan? Hari ini kita bisa diskusikan. Nah, untuk MKWU sendiri, mata kuliah wajib sendiri itu merupakan penjabaran dari CPL keterampilan umum dan juga CPL sikap ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengetahui, jadi Permendikbud nomor yang sebelumnya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, eh, belum ada perubahan juga dari yang Permendikbud sebelumnya, nomor berapa itu ya? Nomor 74 kalau nggak salah, itu sudah menyebutkan butir-butir capaian pembelajaran, mulai dari aspek sikap, keterampilan umum, ya, itu sudah diberikan dari pemerintah atau given. Nah, saat ini universitas sudah memiliki agregasi atau muatan-muatan CPL yang dikumpulkan atau dikelompokkan menjadi 4 CPL universitas. Ya, CPL universitas yang merupakan penjabaran dari karakter berdikari. Nah, CPL ini bagaimana mengejawantahkannya atau menjabarkannya sehingga bisa terukur ya, bisa terukur sehingga misalnya nanti ada asesor ya atau juga proses akreditasi itu kita sebagai pengampu dan juga dosen sebagai ujung tombak dari kurikulum ya itu dapat menjabarkan bagaimana capaian tersebut telah dilalui oleh mahasiswa. Nah, di sini ada peta yaitu CPL. CPL itu diturunkan menjadi bahan kajian ya. Bahan kajian. Bahan kajian ini sebenarnya kalau MKWU itu yang plat merah ada 4 mata kuliah itu eh, sudah dicanangkan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga bahan kajiannya tidak boleh melenceng bahkan tidak boleh kurang ya bahasa Indonesia, agama, Pancasila dan kewarganegaraan itu sudah ada bahan kajiannya dari buku pedoman tahun 2020 sudah ada. Nah, kemudian bahan kajian ini juga itu secara perumusannya masuk ke dalam CPMK. Ya, CPMK mata kuliah ini yang nanti akan dibentuk oleh kelompok mata kuliah atau kelompok dosen pengampu. Ya, nah mohon maaf hari ini saya barusan mensosialisasikan CPL yang 4 tadi. Nah, jika hari ini tadi saya sudah menghubungi koordinator untuk menjelaskan RPS-nya, ini sifatnya bisa dua sisi. Dua sisi itu maksudnya mungkin rencana pembelajarannya sudah dibuat, nanti bisa ditarik ke atas CPMK-nya yang mana yang cocok begitu ya. CPMK yang mengampu CPL itu. Kalau saya rasa sih tidak berubah ya. Jadi CPL-nya itu tidak berubah, hanya bersifat agregasi. Hanya mencocokkan saja secara administrasi. Karena bahan kajian, karena CPL dari 4 mata kuliah atau mungkin maaf 6 mata kuliah wajib umum itu merupakan penjabaran dari sikap dan keterampilan umum. Sedangkan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan khusus itu sudah akan disampaikan oleh program studi. Oke, itu tidak terlalu panjang. Nah, untuk dinamika pendidikan sebenarnya bagaimanapun perubahan kurikulum, ujung tombaknya adalah pada dosen atau juga pada desainer kurikulum itu sendiri. Sehingga mahasiswa pun itu tidak terlalu berasa berubah ya, tidak terlalu merasa berubah karena ada yang disebut sebagai hidden kurikulum.
yaitu kurikulum yang diterima oleh mahasiswa. Oke, ini mungkin tidak terlalu banyak. Oke, ini mungkin saya sedikit merefresh tentang teori pendekatan dalam pembelajaran. Kita tahu bahwa mahasiswa kita juga memiliki karakter yang beragam, ya. Apakah kita langsung bisa menggunakan teori konstruktivisme? Ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba-coba. Ya, selain konstruktivisme yang kita harapkan, sebenarnya kita juga bisa memulai untuk behaviorisme juga, bukan memulai ya, menguatkan lagi mungkin tentang stimulus, respon, sanksi ya. Stimulus respon itu lebih ke misalnya seperti sanksi atau apresiasi itu bisa kita berikan pendekatan seperti itu. Dan juga kognitivisme ya, membaca, literasi dan kegiatan sebagainya, kegiatan lain sebagainya itu tetap bisa kita gunakan selain juga konstruktivisme karena konstruktivisme ini memerlukan proses Bapak Ibu ya dan kita tahu sendiri mahasiswa kita banyak sekali keterbatasannya. Ini untuk fasilitasi, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita itu bukan di depan sebagai contoh, tetapi kita bersama mahasiswa. Jadi ini ada dua link, ada dua gambar. Kalau student center itu siswa atau mahasiswa itu berada di tengah, sedangkan dosen atau pengajar itu berada di luar lingkaran, yang mana kita bersifat fasilitasi atau fasilitator. Oke, lanjut. Kemudian mengapa perlu PJBL atau Project Based Learning? Nah, ini bisa didiskusikan apakah mata kuliah empat platform ini ada juga 6. Saya rasa kalau yang semester 3 4 itu sudah bisa project ya. Tapi kalau yang semester 1 2 apakah juga bisa project? Nah, ini silakan nanti bisa disampaikan atau didiskusikan sejauh mana project yang atau problem base yang bisa digunakan. Nah, yang jelas satu itu adalah belajarnya lebih dinamis ya, tidak hanya di kelas mendengarkan dosen, tetapi lebih banyak pengalaman belajar. Nah, ini saya sendiri pribadi juga eh, belajar ya untuk memberikan project based learning. Kemudian untuk aspek keterampilan dan life skill-nya pasti terasah, ya, kepekaan dan kepeduliannya juga terasah. Jadi saya rasa tidak ada alasan bahwa kita tidak menggunakan project based learning karena ini sudah menjadi IKU, indikator kriteria utama yang juga dapat dilaksanakan di MKWU. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini RPS saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan ya. Ada CPL, CPMK, sub CPMK, bahan kajian hingga penilaian. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau dulu kita tidak diminta sinkronisasi antara CPMK dengan penilaian, sekarang sudah diminta. Jadi di OBE, Outcome Based Education, itu kita tidak bisa lagi mengarang bagaimana mahasiswa itu capaiannya kalau tidak kita cocokkan dengan rumusan sub CPMK-nya. Jadi Bapak Ibu itu harus mengkonkretkan ya, harus mengkonkretkan capaian pembelajaran mata kuliah menjadi perihal yang dinilai ya, sehingga mahasiswa juga tidak rancu mana yang dinilai, mana yang tidak dinilai. Seperti itu. Oke. Dan case-based method ini juga sudah dipahami ya bahwa berbeda dengan traditional learning. Kalau tradisional itu kita hanya mengingat-mengingat dan baru memecahkan masalah. Sedangkan kalau problem-based learning itu berdasarkan dari problem. Ya, ini mungkin kita bisa diskusikan bagaimana strateginya. Jadi saya hanya menyampaikan kalau problem-based learning dan project-based learning itu perlu untuk digunakan. Oke, kemudian lagi ada 4A Bapak Ibu. 4A anti A yang pertama anti kekerasan ya, kekerasan seksual dan anti perundungan. Kemudian yang ketiga anti korupsi ya, dan keempat itu adalah anti intoleransi serta masalah lingkungan yang lain. Nah, di sini kita bisa mengangkat di semua mata kuliah itu untuk mengangkat kasus-kasus tersebut ya, permasalahan tersebut yang mana itu merupakan titipan dari Bapak Menteri. Sehingga harapannya semua mata kuliah minimal ada beberapa kasus atau topik yang membahas hal-hal tersebut. Nah, di sini juga koordinator alhamdulillah sudah memberikan RPS yang berisi konten materi ini. Saya rasa tidak terlalu panjang Bapak Ibu ya, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, maaf. Selanjutnya adalah CPL. CPL di sini berdikari ada 4 ya. Satu, belajarkan diri dan rasional. Ini lebih ke ULO atau CPL 1 yang kognitif ya, kognitif dan keterampilan. Yaitu logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan.
Dan yang kedua itu adalah dedikasi dan inisiatif. Ya, dedikasi dan inisiatif di sini ini untuk utamanya pasti harus dilakukan di FKWU. Ya, bagaimana kepekaan sosial, bagaimana kepedulian, tanggung jawab dan kemandirian, bahkan sampai kejuangan dan kewirausahaan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini komunikatif dan andal. Di sini adalah bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan skill dalam berkomunikasi dan andal. Andal ini dalam tahap misalnya berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi dengan mengambil dan juga mengambil keputusan. Sehingga harapannya dengan project based learning dan ataupun problem based learning tadi, eh, komunikatif dan andal ini juga sudah terfasilitasi atau tercapai. Nah, yang terakhir adalah religius dan integritas. Ya, ini memang agak-agak sulit juga untuk menilai bagaimana tingkat religiusitas dan integritas, tapi mohon bisa direncanakan ya, bagaimana misalnya di mata kuliah agama, mata kuliah kewarganegaraan mungkin ya, kita bisa membelajarkan mahasiswa untuk kecerdasan secara spiritual, emosional, menghargai perbedaan pandangan agama dan kepercayaan. Jadi saya rasa tidak harus mata kuliah agama itu mengenal satu jenis agamanya saja. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi CPL 1, 2, dan 3, dan 4 saya rasa bisa dipetakan ke mata kuliah Bapak Ibu. Tidak harus semua CPL ini tadi, minimal ada dua ya. Jadi yang ini aspek religius dan integritas, yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua dedikasi inisiatif, yang ketiga komunikatif dan andal. Untuk penilaiannya, ini saya titipkan yaitu 25% itu bisa produknya, sedangkan prosesnya atau proyeknya itu bisa 50%. Dan juga tahap yang lain misalnya UTS dan UAS bisa 25%. Ini tidak tidak dilarang ya, jadi malah disarankan pembelajaran proyek itu lebih besar penilaiannya ya, prosesnya. Dan ini mungkin perlu strategi ya Bapak Ibu dalam proses penilaian dan lain sebagainya karena kita juga terbatas dengan kelas yang besar. Nah, ini luar biasa. Monggo bisa berdiskusi untuk lebih lanjut. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Mohon maaf ini Bu Dian apakah sudah bergabung ya? Ya, Bu Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf ini tadi saya duluan karena tadi Iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Saya tadi mau di jalan tapi terus kelewatan. Jadi saya masih di rumah saya Oke. sambil ngerjain yang lain. Oke, Bu Dian, ngomong. dipersilahkan. Ya, ini Oke, tadi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sangat sangat luar biasa. Terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasinya ya untuk mengampu mata kuliah MKWU yang walaupun mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dari SD sampai sekarang itu kita mendapatkan ya, tapi untuk di perkuliahan di perguruan tinggi ini tugasnya itu agak berat. Beratnya itu dan karena memang secara beban mengajarnya itulah ya, mengajar bebannya ini, beban mengajar, beban belajar sama beban mengajarnya itu adalah eh, lebih berat ya, lebih berat. Kalau nilai kita akan lebih mudah menilai ya, tetapi kalau misalnya untuk beban belajar untuk mahasiswa ini karena ini adalah berbasis proyek, kemudian berbasis kasus dan kemudian proses yang kita berikan seperti hanya tadi yang disampaikan sama Bu Yuswa bahwa proses pembelajaran ini yang nilainya lebih besar, maka bebannya itu akan lebih besar di kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi Bu Yuswa sudah menyampaikan tentang 5323 yang secara pelan-pelan akan kita laksanakan di dalam periode selanjutnya, periode pembelajaran kita ini ya, pelan-pelan kita akan melakukan, yaitu pembelajaran dengan suatu apa namanya kegiatan yang lebih 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 fleksibel ya, tadi disampaikan sama Bu Yuswa ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu bagaimana pembelajaran kita itu lebih ke arah uh, proyeknya itu lebih menyenangkan gitu, berarti lebih menyenangkan. Pembelajaran kita ini memang memang tidak apa
di dalam 5323 itu pembelajaran kita itu beban belajarnya itu adalah satu SKS 45 jam satu semester. Nah, ini perlu menjadi suatu perubahan yang pelan-pelan yang akan kita lakukan di dalam RPS ini. Gitu ya Bu Yuswa ya. Jadi mohon nanti dalam pertemuan dalam persamaan persepsi ini eh, pelaksanaan pembelajaran yang dalam prosesnya ini nanti disamakan persepsinya sehingga kita berjalannya itu nanti untuk menuju ketuntasan mahasiswa itu lebih baik. Saya tadi menyampaikan sedikit ke Mbak Yuswa, Bu Yuswa untuk titipan nilai ya, titipan nilai. Titipan nilai ini adalah sebenarnya ketuntasan saja Bapak Ibu. Kita akan bisa mempunyai mahasiswa itu adalah dia berkembang, kemudian sudah berkembang eh, sampai terakhirnya adalah berkembang ya, minimal berkembang. Berkembang itu kita dapat nilainya itu minimal adalah B sebenarnya. Tapi kalau misal C ya cukup ya dia cukup berkembang, berkembang. Nah, kita minimal itu adalah di rubrik pembelajaran kita itulah cukup berkembang bisa seperti itu. Jadi ketuntasannya itu mohon bisa mahasiswa bisa diarahkan ke cukup berkembang tadi. Jadi bisa dapat nilai minimal adalah C. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Dilanjut Bu Yuswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya adalah penyampaian, mungkin ada pertanyaan dulu dari yang saya sampaikan sebelum saya lanjut ke koordinator mata kuliah. Hmm, cukup ya. Oke, sebenarnya yang tadi kami mau buat breakout room, tapi mungkin satu dulu ya kita sampaikan Pak Firman mungkin ya. Sudah siap, Pak? Oke, Ini di breakout atau langsung di di room sini ini? dulu satu dulu ya mungkin untuk menyampaikan tadi yang project based learning atau seperti apa ya. Monggo silakan Bapak. Man. Berarti khusus mata kuliah Pancasila dulu yang ini, Ibu ya. Enggak apa, jadi mata kuliah Pancasila dulu. Oke. Mungkin nanti kalau breakout room itu untuk diskusi lebih lanjut ya. Kalau sekarang presentasi dulu ya. Oh ya. Oke, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya mempresentasikan ini ada modul dari Pendidikan Pancasila dan saya pernah membagikan modul ini di tahun lalu sebetulnya hanya ada update di 2023 ini yang berbasis project. Sebenarnya dalam forum ini sekaligus saya minta kesepakatan kepada Bapak Ibu Koordinator yang juga mengampu MKWK karena objek A4 itu cukup luas sebenarnya sekalipun namanya sama. Contoh misalkan pada kekerasan seksual eh, ada objek tentang feminis, ada objek tentang sosial, dan ada objek tentang hukum. Mungkin bisa disepakati sebelumnya. Jadi kalau misalkan mata kuliah Pancasila menyinggung aspek tentang yang umum, maka objek yang sama tentang kekerasan seksual bisa membahas aspek yang lain dengan bentuk proyek yang khas dari mata kuliah tersebut. Nah, ini saya coba presentasikan dulu di sini. Oke, baik. Enggak. Oke. Terlihat nggak Bu Yuswa untuk apa? Mungkin karena pakai HP ya. Atau Iya, bisa nggak Pak. terlihat ya? Iya, cuma kelihatan kecil. Nggak terlihat ya? Ya, mungkin bisa dikirim ke Oke, grup. saya kirim dulu aja sebentar. Saya sempat kirim ke ini juga apa namanya grup Kan. Pancasila. Oh, Oke, bisa dari baik grup. ya. Maaf sih soalnya tadi saya nguji ya, jadi nggak bawa laptop sebetulnya. Sebentar, saya kirimkan dulu. Hmm, oke, oke.
Bisa untuk tampilan di Zoom ada itu enggak? Ada Ada, tapi kecil, Pak. kecil ya? Iya, Oke. Coba di close dulu Bu Yuswa. di close Untuk apanya? eh, maksud saya tampilan saya, maksud saya di close dulu. Di close ini sudah stop share kok, Pak. Udah stop share ya? Oke, baik saya kirimkan di grup dulu. Gak apa-apa, Pak, dimulai aja mungkin sambil didengerin. Oke, baik. Jadi untuk proyek yang mata kuliah Pancasila di sini ada A4 ya. Yang pertama adalah anti intoleran. Anti intoleran ini sebenarnya ada di beberapa mata kuliah juga selain Pancasila, yaitu kewarganegaraan ada Ibu Mary, kemudian ada agama Pak Fauzi, bahasa Indonesia ada Bu Andika. Jadi kalau anti intoleran di sini, kalau dalam base projectnya, biasanya kita mengenalkan daerahnya masing-masing sehingga bisa saling mengenal. Dan ketika ada perbedaan itu, maka diharapkan bisa menerima masing-masing perbedaan dari mahasiswa. Jadi kalau bahasa trending yang sekarang namanya inklusi. Nah, itu yang biasa dilakukan pernah di kelasnya Pak Agustinus Gunu, kemarin menerapkan hal yang sama juga. Saya eh, berikan contoh di dalam modul juga, yaitu kelas Pak Agustinus Gunu untuk kelas project anti intoleran. Kemudian yang kedua tentang anti kekerasan seksual dan bullying. Anti kekerasan seksual ini kalau di kelas Pancasila lebih ke arah sifatnya sosial. Jadi kita mengarahkan para mahasiswa ini untuk bisa tahu dulu yang pertama, yang kedua peran aktif, misalkan mengikuti forum ataupun bahkan satgas. Jadi sebentar lagi kita ada rencana satgas tentang kekerasan seksual. Itu untuk yang anti kekerasan seksual. Kemudian ada anti korupsi. Di sini biasanya kita buat project video atau eh, analisa tentang bentuk-bentuk korupsi. Jadi selebihnya mungkin A4 itu proyeknya, dan saya membagi kalau sebelum UTS itu biasanya teoritik dulu, setelah UTS biasanya kita project based learning itu. Mungkin itu dulu Bu Yuswa, eh, saya sampaikan, mungkin bisa disampaikan lagi untuk koordinator yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Firman atas sharing yang sudah dilaksanakan juga ya. Jadi mungkin sudah beberapa. Jadi sebenarnya MKWU yang MKWK ya. Jadi sebutannya sekarang MKWK itu sudah banyak merencanakan proyek-proyek yang tadi Pak Firman sampaikan itu adalah dengan beberapa mata kuliah atau juga monggo itu bisa diselesaikan, apa bisa dilaksanakan. Tapi memang ada agak juga ada apa kesulitannya kalau misalnya satu proyek itu misalnya mahasiswanya sama tapi mata kuliahnya berbeda mungkin agak sulit juga ya. Tadi Pak Firman menekankan untuk pembagian topik-topiknya ya, jadi bisa di follow up lagi Bapak Ibu dosen bisa mendiskusikan ya, mengkoordinasi proses belajarnya, apakah topik intoleransi yang menjadi eh, tujuannya. Jadi mungkin saya sharing sedikit ya. Jadi kalau di kampus lain, misalnya di kampus UM gitu ya, itu di awal Pancasila itu lebih ke case ya atau ke analisis-analisis tadi. Sedangkan untuk kewarganegaraannya baru project citizen misalnya. Seperti itu. Nah, monggo jadi kita bisa menyusun ataukah mungkin seperti Pak Firman tadi di awal itu bersifat analisis. Misalnya UTS tadi masih teori atau analisis ya. Sedangkan yang di setelah UTS itu baru project. Juga bisa seperti itu. Makasih Pak Firman. Selanjutnya adalah siapa ini? Bu Mary mungkin? Atau Bu Andika? Bu Sri Andika?
Karena yang banyak hadir bahasa Indonesia ini. Kelasnya banyak. Iya, Ya, monggo Bu. Bu Yuswa, Sudah ini saya co-host. Suaranya terlalu kecil Bu. Mungkin bisa lebih up. kedengaran nggak sih? Kedengaran tapi kecil ya suaranya. Lebih didekatkan kah? Iya, maaf ya. Ya, monggo Bu. Silakan. Kedengaran nggak? Ya, dengar, tapi kecil. Maaf kalau tadi apa kerup boleh nggak? Soalnya ini saya pakai HP. Di Ya, handphone dikirimkan kemana di Bu? update. Biar saya bantu share. Ini nanti pakai root atau apa? Dikirimkan kemana biar saya bantu share di grup. Ya, nggak apa mungkin disampaikan dulu aja Bu. Nanti filenya bisa ditaruh di Google Drive biar Bapak Ibu bisa mengakses semua ya. Nanti saya sampaikan materi modul-modulnya juga. Oke. Oke, sambil dimulai saya share. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia, kebetulan untuk pertemuan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15, karena kan pertemuan luas ya, itu sudah ada susunan apa namanya RPP-nya per pertemuan. Jadi nanti teman-teman yang pegang mata kuliah bahasa Indonesia itu kalau misalnya materi mau apa itu sudah ada apa namanya sudah ada di pertemuan. Nah, untuk apa namanya yang tadi yang A4 tadi di bahasa Indonesia itu ada materinya tentang hubungan antara dan toleran ya, sama nanti ada materinya tentang intoleran sama aman dan eh, apa namanya ya intoleran sama perundungan. Di intoleran itu nanti ada di pertemuan keempat ya Bu ya. Di situ kan sebenarnya kurikulum bahasa Indonesia yang dari pusat itu kan tentang kalimat ya. Nah, intolerannya dimasukkan dan proyek yang A4 tadi itu ada di pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh. Saya masukkan di pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh supaya nanti setelah UTS itu kan goalnya bahasa Indonesia itu kan mahasiswa bisa membuat artikel ilmiah ya sesuai dengan apa anatominya yang baik dan benar. Nah, di pertemuan tiga terakhir 12, 13, 13, 14, 15 itu anak-anak praktek. Jadi apa namanya boleh masuk kelas atau boleh diskusi di luar kelas. Gitu. Karena kan kita bahasa Indonesia itu lebih banyak ke proyeknya. Nanti saya sharekan kepada dosen-dosen bahasa Indonesia yang mengampu bahasa Indonesia ininya, lembar kegiatan mahasiswanya, kemudian deskripsi tugasnya itu sudah saya buatkan gitu. Kecuali ini ya UTS dan UAS itu saya serahkan kepada dosen masing-masing UTS dan UAS-nya apakah mau praktek atau mau ujian multiple choice atau esai. Untuk buat sama UTS itu memang saya nggak buatkan, itu disesuaikan dengan dosen yang mengampu. Jadi kebijakan dosen. Tapi untuk yang lainnya, untuk penilaian apa tugas-tugas yang dari pertemuan ini pertemuan ke-2 sampai 15 sudah saya buatkan supaya nggak bingung juga karena saya lihat ada beberapa dosen bahasa Indonesia di sini yang
Iya, begini Bu Dika, karena kan memang jumlah dosennya terbatas ya dengan yang sudah ada sebelumnya dan sekarang kelasnya itu numpuk di ganjil yang sekarang. Harapannya tahun depan itu sudah bisa kita eh, apa? Kita ubah ya, kita rubah kurikulumnya. Nah, untuk yang belum sama sekali pernah mengajar, mungkin bisa lebih lanjut atau bagaimana ya Bu Dika ya? Karena Untuk saya yang ikut belum bertanggung pernah jawab ini. ngajar kan saya udah buatkan apa, di sini kan ada RPP ya, misalnya di pertemuan kedua itu ada RPP-nya tentang apa, eh, tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pengertian yang kedudukan. Nah, di situ sudah saya buatkan di RPP itu metode yang dipakai apa, kemudian sumber bacaannya apa, terus alatnya apa, kemudian di sini saya juga udah membuatkan kalau misalnya di deskripsi tugas dan penilaian itu tidak ada pertemuan P2 misalnya, nanti saya serahkan berarti di pertemuan itu tidak ada tugas gitu. Tapi kalau misalnya di pertemuan 3 itu nanti ada tugas, ya itu ada deskripsi tugas mahasiswa, itu sudah saya buatkan gimana cara ngasih tugasnya, ya kemudian bentuk penilaiannya berapa. Jadi yang ngajar bahasa Indonesia itu lebih gampang apa, mengaplikasikannya. Oke. uh, apa deskripsi tugasnya udah, ya lembar pinjaman siswanya juga udah saya buatkan. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia nanti tugasnya nanti dosennya kebingungan gimana cara ngasih tugasnya, langsung aja udah di share lembar kerja mahasiswa ini ke mahasiswa yang bersangkutan, nanti mereka yang akan mengisi isiannya, karena pertanyaannya yang tugasnya itu sudah saya buatkan. Mhm. Ada lagi Bu Dika? Itu saja. Oh, iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau respon dulu? Mungkin saya Bu Yuswa. Ya, monggo. Ya. Baik, saya Pak Jatmiko Bu. Miko. Ya, Pak Jatmiko ini juga saya minta mengajar bahasa Indonesia, Bu Dika. Nah ya itu, mungkin maaf Bu Dika, ini saya termasuk yang baru untuk mengampu mata kuliah bahasa Indonesia ini. Jujur aja, kami kan juga dari background yang berbeda dan baru ya, maka nanti saya mohon untuk dibantu berkaitan dengan bagaimana nanti di lapangannya gitu ya. Kalau saya lihat tadi kan, jujur aja ini nanti kan biar satu persepsi, biar biar satu persepsi gitu Ibu. Jadi untuk pembelajaran termasuk materi yang disampaikan kepada para mahasiswa di setiap kelas itu nanti kan alangkah kalau misalkan materi yang disampaikan itu kan relatif sama kan tidak apa-apa nanti. Barangkali Budika nanti sudah punya karena lebih dulu yang sebagai koordinator maka nanti kan kami mau dibantu nanti. Saya kira itu Bu. Ya, betul. Sebenarnya banyak di sini ya, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya minta. Karena kemarin alternatifnya adalah sebagai editor minimal itu editor itu sudah memahami KBBI atau juga Pedoman Bahasa Indonesia. Tapi di sini juga ada muatan intoleransi, muatan kekerasan seksual yang saya rasa semua dosen, semua sivitas akademika juga kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya sendiri juga belajar untuk masalah kekerasan seksual. Saya juga bukan backgroundnya, tetapi alhamdulillah dengan beberapa interaksi dengan orang-orang yang di pakarnya juga, ya sambil kita belajar Bapak Ibu ternyata sekarang sudah diwajibkan bahwa kita itu harus memahami kekerasan seksual. Nah, untuk modulnya sendiri saat ini kekerasan seksual bukan baru, sudah ada yang diterbitkan dari Kemdikbud Bapak Ibu. Sudah ada diakses melalui Spada, itu bisa kita pelajari ya. Dan untuk workshopnya sendiri baru di dosen PNS dari pusat ya. Nah, untuk dosen dari Unitri, insya Allah setelah ini Bapak Ibu, tanggal 14, nanti akan kami undang lagi Bapak Ibu dosen secara luring untuk belajar tentang karakter ya bersama pakarnya ya dan juga bagaimana pembelajaran. Jadi hari ini karena mohon maaf juga secara daring ya, tidak terlalu efektif tapi mohon nanti ditunggu undangannya. Saya mengundang semua dosen MKWU. Begitu saya titip ya Bu Dani ya. Jadi karena MKWU ini basicnya dari semester 1 2 ya 3 4 juga harapannya kita bisa membawa karakter
untuk mahasiswa. Jadi Bapak Ibu akan kami undang tanggal 14 ya, insya Allah. Ada lagi ya Bapak Ibu? Oke, sudah cukup untuk bahasa Indonesia ya. Terima kasih banyak Bu Dika. Mungkin lanjut ke kewarganegaraan ya, Bu Mary. Sudah siap? Bu Mary, ini Bu Mary lagi cuti. Maaf Bu Mary, tak ganggu. Monggo. Ya. Pak Darmansyah ada respon? Ya, saya Monggo saya Bapak. mau ngomong ya. Iya, monggo Bapak. Ini kan saya dapat empat Pancasila itu ya. Hari apa saya lupa. Jadi begini, Bu, karena modul-modul saya itu kan dulu sudah lama sekali. Mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin udah ketinggalan. Apakah di MKDU menyediakan modul-modul yang untuk diajarkan kepada mahasiswa itu? Mahasiswa, mohon maaf ini kami belum menyediakan. Jadi yang di mahasiswa itu adanya lembar kerja yang sudah disusun Oh sama ya, Pak Firman, Bapak. Jadi oh ya, ya, dalamnya dengan Pak ya, ya. Firman, Oke. saya sudah juga pegang itu Mm-mm. lembar kerja mahasiswa, Bapak. Jadi Ya. yang masih kita kunci itu di RPS-nya saja. Untuk Mm-mm. pengembangan selanjutnya, modul ajar untuk mahasiswa kami Ya, bebaskan kepada dosennya. dosen yang bersangkutan. Oke. Ini Bu, Oke, Pak. memang itu empat empat itu empat apa? 4 hari ya, 4 hari ya, empat mata kuliah saya lihat itu Pancasila yang saya dapat tadi itu. Saya baru tadi ke kampus ambil jadwal itu. Jadi eh, saya kaget kok banyak sekali gitu. Tapi ya kalau sudah ditetapkan ya nggak masalah ya, karena saya dari dulu memang sudah mengajar Pancasila dari mulai tahun berapa saya ngajar itu, dan Pancasila saya udah mulai ngajar. Cuman modulnya sudah tua, nggak sebaru sekarang ini ya Bu ya. Halo? Iya, oke Pak, monggo Pak. Situ Iya. tadi. Soalnya ini udah tua nih, main HP ini kurang pinter Bu. Iya Bapak, nggak masalah Bapak. Yang penting kan pembentukan Ya, karakter ya Pak. Saya rasa ya, pembentukan karakter itu memang penting karena mereka sebenarnya kita ingin tahu sampai sedalam berapa mahasiswa itu mengetahui tentang Pancasila itu. Karena itu kan diajarkan mulai dari SD sampai SMA, ya. Nah, kita ingin tahu kiranya waktu saya mengajar kemarin, mahasiswa tuh pintar-pintar kok tentang Pancasila itu. Mereka tahu sampai zaman Majapahit mulai Pancasila itu di ini kan diungkit di mana zaman mulai zaman Majapahit mereka ungkip semua itu. Para mahasiswa ini pintar-pintar saya bilang gitu. Nah, oleh sebab itu saya kalau ada modul saya ingin memfotokopi gitu. Kalau tidak ya terpaksa saya menggunakan buku dan modul-modul saya yang lama. Modul lama itu udah banyak hilang juga, nggak selengkap waktu itu, waktu dulu. Nah, saya kira begitu aja Bu. Saya siap. Oke, Ya. siap Bapak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Iya ya. Bapak. Jadi Oke. memang Saya tutup Bu ya, karena saya mau jemput cucu ini. monggo Pak, silakan. Iya. Terima kasih Makasih. banyak. Assalamuaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Darmansyah. Ini Insya Allah nanti sebentar, Pak Firman. Pak Darmansyah. Ya, Pak Darmansyah, Bu Yusma, Ya. sepertinya kita tuh sudah ada buku pedoman Pancasila, Ya. Pancasila ya, ada yang dari Ya. kemarin yang tahun berapa itu Bu Yusma? Tahun 2020-an deh ya. Ya, 2020-an. Dengan Dari Panaca. Udah saya punya Bu. Udah punya baik, saya. baik Pak. Nggih. Nah, itu sama Pak seperti itu. Oh, Namun sama. sekarang ini implementasinya saja. Jadi cara pembelajarannya saja yang kita arahkan sesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan CPL yang ada di Unitri, Pak.
yang ulo-ulo yang Ya. disampaikan sama Bu Yuswa tadi. Jadi luar biasa Pak, terima kasih sekali Pak Darmansyah, tetap Ya, semangat. saya. Apa kabar Bu Dian? Baik, Sehat? alhamdulillah Pak, sehat, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Salam buat Ibu Pak. Ya, ini Irmudi, ini Bu Dian saya bilang. Ya, Baik, udah Terima kasih. kapan-kapan saya ajak ke kampus lah kalau dia ya, sekarang masih agak batuk-batuk. Jadi, ya, ya baik, udah baik. gitu aja Bu. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Pak Darman. Waalaikumsalam. Ya, saya mau jemput cucu ini tugas. Oke. Oke, makasih. Baik. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Bu Mary bisa lanjut ya. Mohon maaf Bu Mary juga lanjut. Nggak apa-apa bisa. Oke, monggo Bu Mary. Ini saya bantu share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KWU Universitas Tribhuwana Terjadi. Untuk RPS di share screen oleh Bu Yuswa, ngapunten saya pakai HP karena sambil ngomong balita dan bayi. Oke. Untuk mata kuliah kewarganegaraan memang tidak banyak jauh berbeda di mata kuliah kewarganegaraan yang semester sebelumnya, ya Bapak Ibu. Untuk penambahannya hanya saya membantu mengingatkan terkait materi untuk kekerasan seksual, ya. Itu kalau di RPS yang pernah kita sharingkan bersama untuk seluruh dosen MKWU kewarganegaraan pada pertemuan ke-10. Jadi mungkin untuk pengantarnya dan kita bisa mengajak anak-anak mahasiswa itu untuk keluar kampus ya, dalam artian bisa memperkenalkan apa sih bullying, apa sih kekerasan seksual seperti itu di awal project yang sebenarnya adalah untuk membuat seperti apa. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen MKWU yang lain, terutama kewarganegaraan, bahwasanya bisa dibuatkan project seperti harus nangis. namanya pamflet, leaflet dan lain sebagainya untuk bisa Kamu kan bisa pakai sepatu. di kampus seperti itu. Jadi di minggu pertama minggu-minggu keempat atau 5 biasanya saya mengajak anak-anak untuk ke panti asuhan memperkenalkan ini adalah salah satu contoh tempat bentuk dari terjadinya kekerasan seksual. Terus kalau saya biasanya meminta anak-anak, apakah kalian pernah melakukan bullying atau apa, itu bisa saya minta menguraikan. Jadi biasanya saya itu jarang sekali melaksanakan UTS dalam bentuk tekstual. Jadi biasanya saya minta anak-anak menyampaikan secara lisan apa yang pernah mereka alami terkait bullying seperti itu ya. Boleh yang dilakukan oleh temannya kepada dirinya atau pernah nggak dirinya merasakan melakukan perbuatan bullying kepada teman-teman sekelasnya misalnya. Hanya sekedar itu saja anak-anak mungkin bisa sedikit paham ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu mungkin di pertemuan ke-10 bisa dilihat nanti di RPS-nya proyek yang sebenarnya adalah membuat pamflet yang nantinya bisa dipajang di kampus untuk kita saling mengingatkan. Bukan hanya antar mahasiswa, bukan hanya dosen kepada mahasiswa atau mungkin mahasiswa kepada dosen. Jadi itu bisa menjadi warning buat kita bersama. Kita sudah banyak melihat kasus-kasus yang di media cetak ataupun media televisi yang kurang baik di sekolah. Semoga tidak terjadi hal-hal tidak baik tersebut di Unitri seperti itu. Jadi ini antisipasi kita. Nah, yang kedua adalah mungkin ketika kita kebetulan kan MKWU kita sudah mau membuat tim satgas Bu Yuswa. Nah,
Itu pun akan dibantu oleh Pak Firman tadi informasinya untuk membuat produk Aturan. hukumnya, ngeten nggih, Pak Firman. Nanti semoga bisa segera selesai, satgasnya bisa segera launching, kita bisa sedikit bernafas lega. Nantinya kalau ada, tidak berharap adanya kekerasan seksual dan bullying di kampus kita tercinta. Itu aja sih, Bu. Penekanannya adalah pada pertemuan ke-10 mungkin bisa sudah selesai proyek tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dari pertemuan kedua, 3 sampai dengan 9. Nah, kalau saya memang tidak biasa dengan adanya UTS yang apa namanya tekstual gitu ya. Biasanya saya memang mintanya anak-anak menyampaikan secara lisan atau biasanya keluar kampus mengamati yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu ya. Itu aja Bu Yuswa, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mary. Mungkin Baik, ada yang silakan. mau dari Mbak dianterin sih. dari Bu Mary, kewarganegaraan biasanya ini sudah mulai banyak berkurang ya pesertanya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya sampaikan lagi akan kami laksanakan kegiatan penguatan karakter ya. Jadi ini acara tanggal 14 itu adalah capacity building untuk dosen Unitri ya, kemudian juga untuk wajib juga untuk dosen MKWU. Jadi Bapak Ibu yang berada di luar atau LB kami undang ya untuk penguatan karakter tersebut. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ini sudah agama mungkin Bu Emiria bisa menyampaikan responnya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ini kebetulan kami sedang nyepi di luar. Jadi saya mau informasikan bahwa bisa didengar Bu, saya? Ya terdengar monggo Bu. Iya, silakan Bu. Untuk pendidikan agama Katolik sendiri, kami mengenai A4 itu sudah membicarakannya. Pasti itu menjadi dasar dari pengajaran kami di awal, tetapi tidak secara khusus topik misalnya tentang bullying, tentang seksual, tetapi temanya adalah menghargai hidup. Itu menjadi tema yang pertama yang harus dibahas. Lalu kemudian mengenai ini dialog. Jadi kami Bu menghargai orang lain atau agama yang lain, itu kami membahas dalam tema dialog dengan saudara-saudara yang berlainan agama gitu Bu. Itu kami bahas. Lalu kemudian penugasan-penugasan yang kami berikan lebih pada memang aplikasi bagaimana mereka mewujudkan imannya di tengah-tengah masyarakat. Itu Bu. Jadi tidak tunggu semester setelah UTS baru kami memberikan tugas, tetapi pertama mereka mengamati peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang ada di lapangan, lalu kemudian setelah mengamati, lalu mereka melihat meresponnya berdasarkan ajaran agama, dan kemudian bagaimana sikap mereka sebagai orang yang berpendidikan untuk dapat menyikapi persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di sekitar mereka. Begitu Bu, sistem pembelajaran yang kami bangun dalam mata kuliah pendidikan agama Katolik. Demikian Bu Yuswa, terima kasih. Jadi kami, maaf saya tambahkan, kami nanti dalam tim akan saya koordinir sendiri Bu, dan saya awasi bagaimana hal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu Bu Yus, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan. Tapi sepertinya enggak ya Pak Royko? Tadi ada sebentar ya. Ya, terima kasih banyak Bu Emeria atas sharing berbaginya. Ya, saya sangat-sangat suka sekali ya kemarin kami sebenarnya alhamdulillah Bapak Ibu dari LP3 itu sudah mengajukan MKWK ya, jadi hibah. Dan salah satunya rangkaiannya kami sampai membuat satgas, itu adalah rangkaian dari hibah kami, dan juga di akhir nanti adalah tanggal 14 itu kita mengundang pembicara dan juga kerjasama dari LP3 untuk kegiatan penguatan capacity building untuk dosennya juga gitu.
Dan alhamdulillah ternyata sudah disampaikan beberapa praktek-prakteknya tadi bahwa project based learning atau juga case based learningnya tadi sudah banyak diterapkan. Mungkin untuk mata kuliah yang lain yang belum menerapkan atau masih belum banyak menerapkan bisa mengikuti. Mungkin siapa lagi, Bu Tantri, bahasa Inggris, Pak Agus, wawasan kebangsaan, Bu Tantri dulu, monggo. Kita kita sampaikan dulu terkait pembelajaran yang biasa dilakukan di bahasa Inggris. Terdengar kan, Bu? Kurang keras, Bu, mungkin lebih up lagi. Kita sampaikan dulu. Sudah, Bu? Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Bu Yuswa, untuk yang pengajar bahasa Inggris ini selain saya dan Bu Kusnul, ada lagi ya, Pak Susanto? Ada Pak Susanto. Dan tadi sudah yang lain, bergabung. ada lagi tidak? Tidak ada sepertinya ya, karena cuma itu saja yang saya tahu. Jadi, sepertinya kan sebenarnya kan Bu Sulih ya, cuma Bu Sulih sedang studi, jadi saya tidak berani masih. Baik, kalau demikian berarti tidak kami dari bertiga tersebut sebenarnya sudah koordinasi, Bu, terkait pelaksanaan mata kuliah bahasa Inggris. Kita itu juga agak bingung ya, karena bahasa Inggris ini sebenarnya ada luarannya, karena nanti setiap mahasiswa ini kan harus berhasil menempuh rentang skor tertentu untuk dapat mendapatkan sertifikat kompetensi bahasa Inggris ya, Bu ya. Nah, sedangkan ini menjadi beban mahasiswa, kalau terkait bahasa Inggris menjadi beban yang beban bagi mahasiswa gitu, Bu. Jadi bagaimana tim bahasa Inggris ini bisa meringankan beban tersebut. Akhirnya untuk RPS yang kita susun, kita itu mengarahkan ke sana, Bu. Mohon maaf. Jadi diarahkan bagaimana mereka ini dapat mendapatkan sedikit informasi dan materi terkait kompetensi bahasa Inggris yang harus mereka capai, dan nanti untuk ujiannya itu kayak bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan memang ini kita memang harus ke PJBL ya, Bu ya. Kami akan koordinasi dengan Bu Kusnul untuk materi yang sudah kita ada, nanti tetap bisa kita bikinkan proyek-proyek berdasarkan materi yang ada gitu, Bu. Jadi materinya ini kita bagi menjadi dua, ada materi yang berkenaan dengan skill listening dan skill reading. Kalau bahasa Inggris kan begitu ya, Bu ya. Karena memang itu nanti yang diujikan untuk sertifikat mereka di luar mata kuliah ini begitu. Gitu saja sih, Bu. Dan untuk modulnya kami sudah ada. Jadi oleh sebab itu jika ada pengajar baru diharapkan untuk diinformasikan ke kami sehingga kami bisa menjelaskan. Kami berharap apa yang kita ajarkan meskipun dosennya berbeda, nanti outcome-nya tetap sama gitu, Bu. Jadi modul sudah diseragamkan. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Tantri mungkin bisa ditembusi ke saya ya, saya belum pegang. Nggak apa-apa. Modulnya ya, Bu ya? Ya, ya. Mungkin juga Modul, bisa saya sarankan ya. Ini kan sama-sama bahasa ya. Tadi kalau Bu Sri Andika itu menyontohkannya dengan bacaannya itu bermuatan misalnya 4A tadi, bullying atau kekerasan seksual. Saya rasa tidak memberatkan ya, karena itu juga literasinya mereka bisa ke arah 4A. Sedangkan untuk proyeknya sepertinya juga sangat-sangat berhubungan ya, Bu ya. Misalnya tadi di bahasa Indonesia itu ada proyek karya tulis. Nah, karena tadi Bu Tantri menyebutkan ada keterampilan-keterampilan, itu juga bisa Bu sepertinya dihubungkan. Misalnya ini kemarin saya kebetulan pas waktu kesempatan saya ada di sekolah ya, saya di SMP 16 itu kebetulan juga berdiskusi dengan guru bahasa Inggris. Itu bisa misalnya dengan topiknya apa ya waktu itu beliau cerita tentang apa ya, kata ganti atau kata benda gitu, tapi dipraktekkan begitu, dipraktekkan. Nah, itu sudah merupakan proyek saya rasa. Jadi proyeknya itu bukan berarti ke sosial, tetapi proyek itu eh, yang kecil-kecil saja, misalnya ke media sosial itu dengan berbahasa Inggris yang baik ya, secara kami etika. paham Bu Yuswa sebenarnya untuk penerapan proyek-proyek tersebut. Cuma kami punya PR besar juga yang mana kita harus membekali mahasiswa tersebut. Nanti yang saya bilang outcome-nya itu adalah untuk sertifikat kompetensinya tersebut. Jadi kita kayak kalau dulu kita nggak urus Bu, dalam artian bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja. Kalau nanti mereka mau tes untuk kompetensi tersebut untuk syarat kelulusan kita ya sudah itu urusannya mereka, biar mereka belajar sendiri kan begitu. Namun kok rasanya nggak adil juga bagi teman-teman ini karena ya goalnya yang paling nantinya di bahasa Inggris kan begitu. Nah oleh sebab itu nanti kita akan tetap Bu mengusahakan itu, tapi juga tidak lari dari tujuan besar yang ingin kita
Itu tadi Bu kita bantukan ke mahasiswa. Gitu Bu Yuswa. Ya, monggo bisa dirancang lagi mungkin bisa apa Ya, untuk proyek karena kan itu sudah IKU juga ya Bu ya. Ya, terima iya, kasih Bu iya. Tantri. Ya. Iya, kalau Lanjut. dari yang bahasa Inggris yang bukan apa namanya umum karena kelasnya juga kecil ya Bu, seperti bahasa Inggris keperawatan kita sudah ada proyek-proyeknya sudah ada. Tapi karena bisa dibayangkan bahasa Inggris ini anak-anak ngomong bahasa Indonesia aja masih perlu latihan ya Bu, apalagi bahasa Inggris kan begitu. Dan kelas besar juga itu ya menjadi PR untuk kami tim pengajar bahasa Inggris gitu. Ya, terima kasih Bu Yuswa. Bu Kusnul mungkin mau menambahkan Bu, silakan. Bu Husnul. Ada nih Bu Husnul, ayo Bu Husnul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan yang dari Bu Tantri, memang untuk yang mata kuliah bahasa Inggris ini, Bu, nanti kan capaian akhirnya mereka bisa melanjutkan eh, pelatihan di Le Bahasa, makanya materi-materinya pun kita sudah siapkan agar berjenjang gitu, Bu. Jadi mereka nanti mengenal basicnya dulu di MKWU. Setelah itu nanti di bahasa mereka tinggal pemantapan saja. Untuk lagi-lagi untuk scoring passing grade bahasa Inggris di universitas. Itu sih Bu Yusma. Bu Yusma, mohon maaf untuk yang di plotting bahasa Inggris itu siapa saja selain saya sama Bu Tantri? Tahu Bu. Oh, bertiga ya Bu ya. Karena itu sudah penuh dengan semua itu Bu. Jadi saya juga harus mencari dosen yang lain. Ya, kalau Pak Susanto memang sering koordinasi dengan kami. Maksudnya khawatir saya ada lagi dosen baru yang belum kami beri modul karena alhamdulillah modulnya sudah kami kerjakan untuk bahasa Inggris. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin karena mengingat waktu ya. Lanjut ya Bu ya, yang lain. Pak Kewirausahaan ya, Pak Wirausahaan atau Mas Bang dulu? Pak Agus? Sudah Ya, siap? Ya, monggo monggo. Pak Agus. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dari Wasbang ini sudah ada RPS-nya. Mungkin saya mau share screen kalau bisa. Nah, saya belum dijadikan host, Ibu, jadi belum bisa saya share. Jadi terima kasih untuk teman-teman KWU dari Pancasila dan KWN juga sangat membantu. Nah, Wasbang meliputi wawasan kebangsaan secara menyeluruh, maka penting juga membagi mengenai sejarah. Jadi saya coba lagi share ini RPS-nya. Oh ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bapak. Ya. Jadi ini RPS dari mata kuliah wawasan kebangsaan. Nanti juga Pak Rika ada di dalam meeting ini bisa nanti menambahkan juga. Jadi kami membagi masa pra kemerdekaan ya. Masa kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru. Karena mengapa dari pengamatan selama ini banyak sekali adik-adik anak mahasiswa kita yang belum memahami bahkan tidak tahu tentang sejarah bangsa ini. Makanya RPS-nya kami atur seperti ini. Jadi di pertemuan kedua misalnya di sana bisa membahas tentang jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi ada nilai persatuan, nilai pendidikan, nilai organisasi, diplomasi dan segala macam di sana, penyadaran akan tujuan berbangsa. Kemudian juga di pertemuan kedua kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan, peranan lembaga negara dalam perubahan sistem ketatanegaraan di masa Orde Lama, Orde Baru. Terus dengan era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, kemudian dilanjutkan lagi pertemuan berikutnya tentang ketatanegaraan kita di era reformasi, pasca reformasi.
Salah satu contoh, banyak anak-anak yang belum memahami juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, karena kita bisa maklumi mereka lahir tidak di era itu. Kemudian juga ada topik-topik tentang lanjutan daripada pemerintahan Indonesia, Orde Baru, Orde era reformasi, pasca reformasi. Kemudian juga ada tentang amandemen Undang-Undang Dasar, otonomi daerah, bagaimana pemilihan langsung. Nah, sekarang ini menyongsong pemilihan langsung, mungkin saran saya kepada teman-teman saat mengajar agar juga menyinggung tentang pemilihan ini, pemilu yang damai, pemilu yang bermartabat, yang menghindari disintegrasi, menghindari toleransi, intoleransi. Ya, biasanya di momen-momen tahun politik seperti ini, maka para calon-calon yang miskin dalam konsep tentang pembangunan negara ini akan cenderung untuk tergoda untuk politik identitas dan segala macam. Nah, ini tepat sekali pada semester ganjil ini kita sedang menghadapi tahun politik. Kemudian juga bagaimana implementasi Pancasila, membuat kajian-kajian tentang negara di bidang politik, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang ekonomi Pancasila, sering populer di kalangan anak-anak ketika mereka berteriak mengenai oligarki, kapitalisme, liberalisme. Nah, ini juga kita ada topik pembahasannya di sini. Kemudian ada ujian tengah semester, dilanjutkan lagi dengan membahas tentang ekonomi Pancasila dengan ekonomi dunia. Itu mereka bisa menganalisa, mengkajinya, membandingkan, sehingga menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta nasionalisme, rasa cinta bangsa ini, bahwa sebetulnya ekonomi kita jauh lebih baik dan dibandingkan negara-negara sekarang ada 97 negara sudah menjadi pasien IMF misalnya. Itu supaya mereka menumbuh-tumbuh kesadarannya bahwa mencintai produk Indonesia, menghargai semua hal-hal yang dalam negeri sendiri, itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian tadi juga saya sudah menyinggung mengenai demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang bukan anarkis, tapi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan. Nilai-nilai ini yang perlu dikembangkan menyongsong tahun-tahun pemilihan ini. Kemudian juga ada tentang kelembagaan negara, ya, bagaimana membangun kerajaan di atas tanah demokrasi langsung atau di atas kedaulatan di tangan rakyat misalnya. Bagaimana implementasi daripada sila keempat yang sesungguhnya. Kemudian mampu memahami budaya, kita juga akan membahas. Tadi terima kasih Pak Firman menyinggung bahwa di dalam praktek di dalam kelas maupun produk yang dihasilkan, kita bisa mengadakan kegiatan seperti berbusana daerah masing-masing. Bagaimana mereka bisa menghargai, melestarikan kearifan-kearifan lokal. Juga semester lalu, terima kasih Ibu Kusnul juga melakukan tentang makanan Nusantara, beraneka ragam kuliner Nusantara. Itu sesuatu yang juga sangat baik. Kemudian juga mengenai kerukunan antara umat beragama, ya. Saya selama ini dari kelas ke kelas setiap semester selalu saya praktekkan. Salah satu hal kecil yang saya lakukan adalah ketika azan pas di kelas saya akan break. Jadi saya minta semua anak-anak tenang, selesai azan lewat, kita lanjut lagi. Itu salah satu cara hal kecil untuk mempraktekkan toleransi. Kemudian tadi kerukunan beragama, kemudian bagaimana Pancasila dengan versus ISIS, radikalisme, dan lain sebagainya. Kita lanjut di pertemuan ke-14 itu tentang kedaulatan Indonesia dalam percaturan internasional. Ya, ada 4 pilar kekuatan itu: demokrasi Pancasila, perekonomian Indonesia, pilar budaya bangsa, pertahanan keamanan, mental berbakti pada nusa dan bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan dalam pertemuan ke-15 itu adalah rangkuman dari seluruhnya, bisa penekanannya kembali kepada 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, 1 Juni 1945, maaf itu salah ketik, angka 8. Kemudian Undang Dasar 45, NKRI berdasarkan Pancasila, ini penekanannya di sini, karena banyak di luar sana juga berteriak NKRI, NKRI,
tapi tidak jelas NKRI yang mana. Jadi di sini perlu saya juga tambahkan NKRI berdasarkan Pancasila. Kemudian merangkum tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini kampus yang multikultural, maka penanganannya bagaimana saling menerima, tidak bullying, tidak perundungan, saling menghargai budaya satu dengan yang lain, karena berbeda itu indah. Laksana pelangi yang warna-warni, seperti itu. Kira-kira kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, dalam praktek yang lain adalah teman-teman, anak-anak mahasiswa, mereka juga mengerjakan proyek, misalnya seperti mereka mengenal para pahlawan, dan kemudian mereka akan membuat seperti bingkai-bingkai seperti ini secara berkelompok. Ini bukan individu, tapi mengerjakannya secara berkelompok. Kemudian juga praktek lapangan yang lain, monggo Bapak Ibu boleh mengajak mereka kemana? Ke tempat-tempat bersejarah kah? Museum, makam Bung Karno kah? Makam Gus Dur. Makam Gus Dur di sana adalah belajar tentang pluralisme, karena Gus Dur adalah bapak pluralisme Indonesia. Kemudian juga mungkin bakti sosial, pentas seni budaya, ya, dan mengikuti kegiatan-kegiatan hari besar nasional yang diselenggarakan baik oleh kampus itu sendiri maupun dari Pustiwasban. Jadi improvisasi, Bapak Ibu silakan, monggo, ini hanya gambaran besarnya saja tentang materi pembelajaran, dan akhirnya akan melahirkan 4 hal itu, 4A itu yang kita sudah bahas tadi. Dengan mereka punya mindset yang benar tentang konsep berbangsa dan bernegara, mengerti sejarah perjuangan bangsa ini, maka kita harapkan mereka bisa lebih menghargai satu dengan yang lain. Bahwa kemerdekaan ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma dari penjajah, tapi melalui perjuangan dari para pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus, tanggung jawab kita adalah melestarikannya dan melanjutkannya sebagaimana yang sudah dipesankan oleh para pendiri bangsa. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Rika ada di dalam meeting ini juga, monggo Pak kalau ada tambahan dari Bapak. Matur nuwun, terima kasih. Nanti jangan lupa dikirimkan ke kami Bapak ya RPS-nya secara dokumen. Siap Ibu Yuswa. Ya. Oke. Mungkin untuk mengingat waktu, saya lanjut langsung ke kewirausahaan ya, Pak Warter. Loh, Pak Warter udah hilang. Ya, halo. Ya, monggo Pak. Saya di sini. Stop screen saya dulu. Silakan Pak Warter. Terakhir. Ya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf, ini sebetulnya kalau tentang kewirausahaan, pada intinya kita masih berpedoman pada modul yang memang sempat dijadikan proyek antara United dengan Bank Mandiri. Mungkin Pak Suhudi yang sangat mengerti ini. Saya mohon izin Pak Suhudi kalau saya masuk duluan gitu. Jadi begini Pak, soalnya dari RPS yang kita anut sama ini dan materi yang kita pakai sampai saat ini itu sudah sekitar udah 10 tahunan ya. Itu kita pakai itu, dan menurut saya masih sangat layak Mbak. Gitu, mengenai yang karena kalau dipikir di kewirausahaan itu, kalau saya lihat berdasarkan pengalaman, nanti mohon maaf kalau Pak Usudi bisa menambah gitu ya. Kalau secara lengkap itu kan memang ada kegiatan MR1, MR2, business plan, dan tambahkan lagi dengan seminar. Ya, di MR1 itu memang kita terjun ke pasar, MR2 kita terjun ke pasar dengan menjual dengan produk yang kita buat. Langsung setelah itu ada seminar, dan juga ada bisnis plan, perencanaan bisnis. Kalaupun dikaitkan dengan 4 tadi itu, Mbak, 4 fondasi ya. 4A. 4A itu yang iya, Pak. Ya, perundungan, anti kekerasan seksual, korupsi, dan intoleransi. Pada intinya, Mbak, sebetulnya kalau kita pikir dengan modul yang kita punya yang dari Bank Mandiri itu sudah sangat-sangat komplit. Karena kalau mungkin Pak Suhudi yang mengerti ya, tiap bab itu ada beberapa nilai-nilai kearifan gitu yang bisa kita ambil kita bisa terapkan dalam mendukung 4A tadi gitu ya. Misal nih ya, kalau di MR1 itu sebelum kita MR1 kan dari pembentukan kelompok. Ya, di pembentukan kelompok itu memang kita bentuknya kelompok itu berdasarkan pada orientasi bisnisnya.
dan tanpa melihat anaknya lebih pintar ataupun teman satu geng, teman satu kos, tidak. Jadi mereka itu dikumpulkan berdasarkan pada orientasi bisnis yang ingin dilakukan atau passionnya di mana. Jadi sebetulnya kalau saya lihat dari sisi situ saja kita sudah bisa banyak belajar untuk tidak membuat semacam melihat seseorang itu dalam satu sisi, ya gitu ya. Ternyata mereka ada persamaan, semacam persamaan apa istilahnya, persamaan dari bisnis sih ternyata ada persamaannya. Jadi saya rasa di sini kita dari kegiatan di kewirausahaan itu sudah menurut saya sudah sangat masuk ya gitu, tentang pembelajaran dari 4A tadi itu. Tentang anti korupsi juga di saya rasa di salah satu komponen dalam mata kuliah, dalam bab di mata kuliah kewirausahaan itu sudah mengajarkan bagaimana membuat satu laporan keuangan yang sangat baik sesuai dengan pedoman-pedoman akuntabilitas gitu ya. Jadi saya rasa untuk korupsi ini bisa bisa diajarkan juga, dan memang di setiap kegiatan itu pada intinya kan modulnya ada dua ya Mbak ya, modul untuk mahasiswa dan modul untuk tutor ya. Modul untuk tutor itu memang kita diajarkan bagaimana bisa meningkatkan namanya sisi yang sifatnya soft skill dan hard skill gitu ya. Yang memang eh, dalam pembelajarannya itu diperlukan sifat-sifat soft skill yang sangat baik, sifat-sifat yang sangat baik sebagai seorang wirausaha. Saya rasa dari apa yang sudah diajarkan di mata kuliah kewirausahaan itu sudah menyangkut dari 4A itu saja sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada yang mengajar di mata kuliah kewirausahaan, menurut saya sih masih kita menggunakan yang basic yang kita sudah pernah laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang saya di sini hanya tahu sih Pak Suhudi ya. Nanti mohon maaf Pak Suhudi mungkin bisa ditambahkan gitu jika ada kekurangan. Yaitu tentang yang MR1, MR2, langsung perencanaan bisnis, dan satu lagi yang pernah kita ini sudah lama tidak dilaksanakan, yaitu tentang inisiasi kewirausahaan yang dimana berisi tentang seminar, berbagai macam lomba-lomba yang kita laksanakan di situ. Mungkin bisa saya usul LP3 bisa menginisiasi dari pelaksanaan seminar-seminar tersebut yang sudah lama kita tidak laksanakan, sudah hampir sekitar 4 tahunan ya, jadi seperti itu, atau 3 tahun ya. Ya untuk modul dan materi kita tetap sama yang kemarin Mbak Yuswa. Kita menggunakan yang apa namanya itu, yang dari Mandiri itu. Saya rasa di perpustakaan sama di masing-masing tutor yang kemarin itu sudah saya fotokopi lama dan saya berikan ke beberapa tutor yang memang yang saya kenal atau pada saat itu mengajar gitu. Mungkin Pak Suhudi ada, saya juga ada gitu. Ya baik Pak, mungkin karena kita kan perlunya juga tentang Unitri ya, jadi bisa diadaptasi sebenarnya, nggak apa-apa. Ya, nanti sama timnya Pak ya, untuk RPS yang milik dari kita gitu ya, jadi mengadaptasi dari itu juga nggak apa-apa sebenarnya Pak. Ya sih, RPS yang kita buat memang sesuai dengan apa yang idealnya sih memang sesuai dengan ada yang modul yang diberikan Ibu. Cuma satu hal, cuman kalau saya berpikir apa ya, ada beberapa materi yang mungkin harus kita kita bisa jadikan satu gitu, karena kalau itu diajarkan satu-satu terlalu crowded banget, itulah ya. Kita menyesuaikan dengan kemampuan yang kita punya seperti itu. Baik, Mungkin terima kasih. Bu Yuswa bisa menginisiasi untuk seminar Bu Yuswa, Uni dan Susu. Oke Bapak, mungkin saya sampaikan dulu ya yang MKWU kemarin tuh ada tawaran dari luar, dari Erlangga, tapi saya juga belum tahu follow up-nya, jadi bisa didiskusikan dengan timnya, karena yang saya tahu juga seminar itu kan berawal dari market review ya Pak ya, market review dan lain sebagainya. Nah, monggo. Maaf soal saya salah. Sebetulnya bentuk form dari pembelajaran di kewirausahaan ini itu saya melihat dari kegiatan mata kuliah kewirausahaan yang dimana waktu itu Unitri mendapatkan salah satu proyek. Saya kurang tahu, mungkin Pak Suhudi yang terlibat pada saat itu. Jadi saya menyesuaikan saja sih, meneruskan dari apa yang sudah ada, gitu aja. Dari MR1, MR2, business plan. Dan business plan ini keluaran juga sih Bu. Yang Ibu tadi bisa ada keluarannya itu kan kita sesuaikan dengan PKMW, Bu. Jadi semua bentuk dari business plan yang diajarkan itu sesuai dengan format dari bentuk PKMW yang diharapkan sih dari PKMW ini kita bisa ikut sertakan dalam apa namanya program kreatif mahasiswa khususnya wirausaha. Jadi saya rasa
luarannya sebetulnya kalau di mata kuliah wirausaha ini sudah sangat banyak sih pada intinya. Ya, betul Bapak. Tadi saya juga sudah nyatat ini ya. Banyak sekali karena kewirausahaan ini kan benar-benar action ya. Jadi proyeknya memang adalah berwirausaha. Serta juga tadi penguatan karakter dan lain sebagainya. Sepertinya memang lebih banyak ke lapangan begitu ya. Jadi belum sempat analisis tapi udah action-action dulu dan sebagainya. Oke, Asal aja lah. sebenarnya gini, mungkin nanti saya bisa follow up ke atasan ya, Budian. Sebenarnya kalau memang dari tim KWU itu sudah ada rencana untuk seminar, itu udah harus ke kami, Bapak. Jadi kami kan di situ bersifatnya fasilitasi ya. Kecuali mungkin kalau pembiayaan dan lain sebagainya, mungkin kami ada sedikit kebijakan. Tapi kalau memang itu adalah rangkaian dari pembelajaran kewirausahaan, itu sudah merupakan kewenangan dari tim kewirausahaan sepertinya ya. Gitu ya, Budian ya? Mana Budian? Halo, Budian Kemudiannya ada? lagi sambung. Iya, mungkin masih ada itu apa persiapan acara ya. Oke. Mungkin itu dulu ya Pak Ya, Walter ya. oke, oke. Banyak. Mungkin nanti lanjut lagi. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan sebelum terakhir? Bu, ada sedikit tadi yang kelewat dari saya, Bu. Boleh 1 menit? Ya boleh Bapak. Ya, dari mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Nanti tanggal 28 Oktober kita ada kegiatan memperingati Sumpah Pemuda. Kemudian November ada seminar nasional dalam rangka Hari Pahlawan Nasional. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bapak. Iya, yang terdekat ini tanggal 14 Bapak, 14 Oktober ini untuk capacity building. Kami mengundang untuk dosen MKW ya. Kemudian tadi mau konfirmasi untuk kerangkaian dari kegiatan kewirausahaan itu ada seminar. Tadi Pak Walter menyampaikan apakah ke LP3, maksudnya bertanya juga ya. Kira-kira bagaimana ya Budiannya? Sepertinya sih kewenangan dari dosen juga ada masalah ya. Oke, kita simpan untuk acara. Jadi whole besarnya ya dari semua kegiatan ini kita keep. Nanti kita masukkan di dalam program kerja kita, Bu Yuswa. Nanti saya saya siapkan untuk anggaran dan lain-lain kalau memang diperlukan. Saya kira bagus-bagus aja. Jadi ini adalah whole besar. Jadi ibaratnya whole besar daripada kegiatan kita untuk MKWU ini ya. Ini kan MKWK ini ya. Jadi kita perlu untuk itu. Bisa. Ya, mungkin kalau di sekolah kan ada pameran ya, ya, nah mungkin kita bisa masuk ke ya, setuju saya nggak apa-apa. Jadi nanti kita anggarkan. Jadi kan karena memang kita kan punya 3 kegiatan besar untuk CPL kita ya Bu Yuswa ya, yaitu Prombi Mamba, kemudian Unitri Berbakti, dan satu lagi apresiasi budaya. Mungkin kita bisa mendeskripsikan kegiatan-kegiatan tersebut dari salah satu kegiatan ini. Oke. Ya. Baik, terima kasih Dian. Itu saja mungkin ya dari ini Bapak Ibu. Oh ini Pak Fauzi. Ada Bu Pak Yusma, ya. Monggo Pak Fauzi. Terima kasih Bu Yusma. Mohon maaf terlambat, jadi saya nggak mengikuti dari awal. Ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kalau secara garis besarnya saya sudah bisa memahami semua terkait dengan supaya tidak ada kayak kemarin ya kesalahpahaman terkait dengan pelaksanaan kegiatan keluar itu apakah ada peraturannya? Mengingat saya masih punya program yang konsisten setiap semester di mata kuliah saya selalu kunjungan dan ziarah ke masjid dan ke lokasi-lokasi tertentu. Tapi buat saya tidak saya wajibkan karena saya melihat teman-teman juga banyak kegiatan dan pasti mendaftar di UKM dan sebagainya. Nah itu apakah ada aturannya ataukah memang udah ada kesepakatan harus bagaimananya dari atas? Begitu Bu Yuswa. Mohon penjelasannya. S2 dong. Masih pikir-pikir. Itu S2 aja pikir-pikir. Kan sambil bekerja. Takutnya nanti nggak ada uang. Jual rambutnya. Cita-cita mesti dalam tunjukkan ke dunia luar. Mudah-mudahan nanti masih di mute. Bayut masih di mute. Oke, sudah? Ya. Maaf. Yang menindaklanjuti ya. Yang kemarin itu kan kita sebenarnya sudah mau project, tetapi project itu juga besarannya itu kan kita tahu sendiri kemampuan ya. Misalnya Pak Fauzi ada project atau rangkaian project itu sebagai bentuk penguatan karakter intoleransi dan lain sebagainya itu adalah berkunjung.
Monggo bisa diperkirakan Bapak dari awal itu seperti apa kegiatan dan juga kontribusi dari mahasiswa. Intinya kontribusi itu tidak memberatkan dan tidak tidak cenderung seperti rekreasi ya. Karena kalau sampai ke Jogja, sampai ke Bali itu cenderung adalah rekreasi karena di sekitar Malang saja sudah sangat intoleran apa sudah sangat toleransi dan beragam. Saya rasa kami sudah mengeluarkan ini ya seperti apa ya namanya ya surat edaran begitu. Jadi harapannya sekitaran Jawa Timur. Jawa Timur itu secara biaya mungkin tidak terlalu besar dan juga memang eh, tadi tidak seperti rekreasi Bapak karena yang dekat-dekat saja sudah bisa dijangkau begitu. Baik Bu Yusma, menanggapi ya. Yang selama ini saya laksanakan itu di sekitar Jawa Timur untuk mata kuliah saya yang PAI. Kalau Wasbang, Pancasila sama apa nih kemarin itu kewarganegaraan. Nah itu yang kemarin ada missnya di situ. Makanya Iya, mumpung bisa kumpul ya, semua ini sehingga bisa bisa menyamakan persepsi. Mungkin ada salah satu dosen yang punya inisiatif kemana itu bisa tahu gitu Bu. oke Bapak. Itu Ya, ya, cuma itu aja. Terima kasih. ya Bapak Ibu. Jadi project based learning ini tadi sudah kami kuatkan. Ada ya. Noti peta wilayah Kudus. Ini masuk ke peta kompetensi wilayah pertanian Ponorogo. Hanya yang lain, jadi tidak boleh mengatasnamakan MKWU. Seperti itu. Ada lagi yang disampaikan mungkin Ibu? Iya, Sudah Bu. jelas ya? Ya, sudah jelas ya Bapak ya? Pak Ibu ya. Ini sudah cukup ya? Oh, aku belum ya? Bu, terkaitan luarannya, Bu. Terkaitan luaran, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang senang menulis artikel, baik dari semua MKWU, Wasbang menerima tulisan-tulisan artikel dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu sendiri yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nasionalisme Pancasila Ini MKWU. ini kan ya? Nah, Apa untuk dosen, untuk kunci ya? artikel yang kita akan upload di website, kami akan memberikan ya honor kepada Bapak Ibu per artikel 75.000 untuk dosen dan 50.000 untuk mahasiswa. Terima kasih. Itu tambahan dari saya. Baik Bapak. Ya, jadi dari Pusdi juga ya ada ya. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa disebarluaskan Bapak Ya. dalam bentuk di berita atau seperti apa ya supaya semuanya bisa mengetahui. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin mengingat waktu ya ini juga sudah cukup saya rasa. Jadi intinya hari ini kita sudah menyamakan persepsi. Yang pertama saya resume yaitu adalah kita memiliki karakter berdikari ya, belajarkan diri, dedikasi, inisiatif, rasional, integritas dan religius ya. Kemudian juga dalam bentuk pembelajarannya adalah project based learning dan juga case based learning. Harapannya dapat mengimplementasikan dari aspek 4A atau isu 4A, yaitu satu, anti perundungan dan kekerasan seksual, anti intoleransi, dan juga anti korupsi. Untuk yang anti narkoba itu sendiri Bapak, jadi tidak masuk ke 4A ya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak sekali Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, forum ini adalah sharing and caring, jadi sama-sama kita sharing dan caring terhadap kualitas pembelajaran dan karakter mahasiswa kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Merdeka. Ya, selamat siang semua. Terima kasih semuanya. Selamat siang Bu, terima kasih Bu Yuswa dan Bapak Ibu semua. Izin live ya. Selamat siang, izin live. Ya. Tanggal 14 ya, ditunggu lagi kehadirannya. Oke, 14 ya. Oke, thank you. Siap Bu. Oke, saya tutup ya Pak Ibu.